salam budaya. Di sini kita ketemu lagi di Henry Gender Channel. Di sini tidak hanya membahas tentang satu rincian gamelan, namun saya di sini di video ini mau membahas tentang pertanyaan salah satu teman saya yang beliau ingin mengerti atau mendalami atau mempelajari tentang rebab. Nah, sini saya mungkin akan sedikit menjelaskan tentang teknik-teknik dasar. Ya, mungkin tidak menyeluruh ya, tapi hanya mengenal bagaimana memegang rebab yang benar, bagaimana cara kita menerapkan sebuah cengkok dalam menafsir galungan gending. Mungkin tidak menyeluruh, tapi setidaknya ada sebagian lah yang akan saya bahas di sini. Ya, langsung saja. Nah, setelah rebab ada dua ya. Kita bisa setel dengan nada 6 ro. Biasanya digunakan dalam laras lenjo atau belok 6, belok barang bisa. Namun jika belok 5 kita menggunakan nada mo dan ji. Yang sebelah kiri, kawat sebelah kiri ini 5, sini hiji. Atau kalau 6 ro berarti yang kiri 6, yang kanan 6 ro. Untuk kali ini saya akan membahas tentang rebab dalam wilayah padet Manyuro. Padet Manyuro ya. Dalam wilayah padet Manyuro ini saya akan memulainya dari posisi jari. Posisi jari kita menggunakan tiga posisi yaitu posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, untuk kenapa kita harus mengetahui itu? Karena untuk memudahkan tata jari kita dalam memainkan rebab pada wilayah Manyuro ini. Sebenarnya semua padet juga harus menggunakan posisi jari yang benar. Karena kalau tidak, ya kita akan kesulitan, karena tidak mungkin kita akan menggunakan hanya satu jari atau 2 jari, kan itu sangat sulit. Jadi kita menggunakan 4 jari, yaitu ini telunjuk itu kita anggap jari A, lalu B, lalu C, lalu D. Jadi 4 jari ini A, B, C, D. Yang pertama kita mengenal nada atau posisi jari dalam nada. Saat dilepas ini saya setel 6 ro ya. Nah, ini sedikit numpang. Ini jika dilepas nadanya 6. Kita mengenal posisi 1. Posisi 1 adalah ABCD pada nada dilepas ini 6, Ji, Ro, Lo. Dan terkadang ini digunakan 5, namun biasanya yang sering digunakan 6 Ji, Ro, Lo. Suaranya ya, ini suaranya. Nah, ini posisi 1 ya, diingat-ingat ya, 6 Ji, Ro, Lo. Nah, posisi 2 dalam gending Manyuro, jari A terletak pada nada telu. Jadi tempat di mana jari manis kita berpijak tadi kita gantikan dengan jari telunjuk. Jadinya nadanya Lu, Mo, 6 Ji. Nah, ini biasanya digunakan untuk teknik apa ya, besutan ini yang dari D ini.
Ini nadanya lumo 6G. Nah ini diingat-ingat, ini posisi 2. Nah sekarang posisi 3 juga sama. Jari telunjuk ini dipindah pada posisi di mana jari manis kita tadi berpijak, yaitu nada 6. Jadi di sini. Jadi ini 6 G ro lu. Nah ini biasanya untuk balungan ngelik atau nada-nada kecil. Suaranya ya ini ya. Jadi kita ulang ya, dari posisi 1, 2, dan 3. Ini posisi 1, posisi 1, kemudian posisi 2, kemudian posisi 3. Ya itu dari sedikit mengenal tentang posisi jari dalam Slendro Manjuro. Nanti posisi dalam Slendro Songo sudah berbeda lagi. Namun di video kali ini kita hanya berfokus pada Slendro Manjuro karena ini juga menjawab dari pertanyaan teman saya yang ingin belajar bab dimulai dengan Slendro Manjuro. Kemudian kita mengenal jenis kosokan. Dalam satu gotro itu terdapat 4 sabetan balungan ya. Untuk mudahnya kita mengenal dalam irama dados atau irama dadi dulu, atau ada yang bilang irama loro ya. Tapi sebenarnya kalau saya lebih suka menyebutnya irama dados dan lebih umum di kalangan pendidikan karawitan, mungkin irama dados atau irama dadi. Dalam satu gotro itu ada 4 sabetan balungan. Jadi ada juga kosokan yang dinamakan balung. Kenapa dinamakan balung? Karena jumlah kosokannya juga 4 seperti sabetan balungan dalam gotro itu. Misalnya balungan roji rolu, nah itu kan 4 sabetan ya. Roji rolu. Nah sebenarnya rebab itu kalau Anda belum mengetahui cengkok itu seperti apa, belum mengetahui misalnya bingung referensi cengkoknya belum banyak, Anda melakukannya dengan teknik balung saja itu sebenarnya sudah bisa atau sudah benar. Namun akan lebih bagus, akan lebih luas jikalau menggunakan cengkok. Nah misalnya pada kita ambil contoh ya, balungan roji rolu itu kalau kita menggunakan kosokan balung juga 4 kosokan, dimulai dari kosokan maju. Jundur, jundur, nah itu. Misalnya balungannya roji rolu, kosokannya juga sama. Jundur, jundur, nah itu. Kalau dibarengi dengan nada jadinya. Nah, sebenarnya ini sudah bisa untuk melakukan rebaban, namun kurang kurang luas. Nah, bisa lebih luas lagi. Yang awalnya hanya kita luas jadi ro, yang awalnya roji rolu kita jadikan rolu ji ro rolu. Nah itu jadi seperti ini awalnya ini. Nah kita luaskan menjadi misalnya balungan roji ro 6, kita sebenarnya balung juga seperti ini. Nah itu, namun kita luaskan bisa menjadi seperti ini. Roji roji itu bisa, atau si roji roji, nah itu bisa. Atau
itu juga bisa. Jadi kadang kita boleh menggunakan apa ya istilahnya variasi atau apa yang ada dalam perasaan kita. Misalnya balungan ro ci ro lu ro ci ro nem, kita bisa biar luas menjadi ro lu ci ro ro lu lu ro ci nem ro ci nem. Nah itu, jadi tidak lugu hanya hanya seperti itu, kesannya hanya seperti balungan saja. Padahal rebab itu adalah pamurba lagu, di mana dia memimpin jalannya sebuah lagu atau melodi dalam gending itu. Jadi kan kalau musik barat mungkin seperti biola ya, kan ada luasnya, ada besutannya seperti apa, cengkoknya biar ada yang tipenya kemayu itu seperti apa, ada yang sereng atau tegas itu seperti apa. Itu dari kosokan ya. Kosokan dalam satu gotro, kalau kosok balung itu ada 4 kosokan, yaitu jundur, jundur. Nah, ada lagi yang dinamakan kosokan duduk. Nah, kosokan duduk dalam satu balungan itu terdapat 6 kosokan. Nah, misalnya ro ci ro nem, nah itu kan hanya ro ci ro nem, hanya jundur jundur. Nah ini 6, jadi jundur jundur maju mundur, maju jundur jundur maju mundur. Nah, jadi 3 kosokan di depan itu cepat, 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 lambat, lambat, lambat. Nah itu dirangkai dalam 4 ini tadi, 4 cabetan balungan. Jadinya kalau kosong balungan jundur, jundur. Nah ini pas toh, pas ketukan. Nah kalau kosokan duduk itu jundur, 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 jundur. Jadi ini yang kosokan pertama itu mendahului ketukan ini, ketukan yang pertama. Misalnya dirangkai antara yang pertama itu kosokan balung, yang kedua kosokan duduk, itu menjadi seperti ini. Jundur, 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 jundur. Itu misalnya diterapkan dalam balungan rojirolu, rojironem. Nah itu misalnya rojirolunya menggunakan kosokan balung yang terdiri dari 4 kosokan, rojironemnya menggunakan kosokan duduk yang terdiri dari 6 kosokan, menjadi seperti ini. Tadi kan kalau balung semua itu, kalau digabung antara kosok balung dan duduk menjadi ini balung duduk. Saya akan beri contoh satu lagi, yaitu kosok wangsul. Kosok wangsul juga dalam satu gotro terdiri dari 6 kosokan seperti kosok duduk, hanya penempatannya cepat dan lambatnya berbeda. Misalnya kosok duduk tadi kan jundur, jundur, jundur. Nah itu jundur, 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 yaitu
pada kosokan duduk. Kalau pada kosokan wangsul, pen, jundur, ju, pen, dur, jundur. Nah, ketukan yang terakhir ini memakan satu sabetan balungan yang ada di belakangnya. Jadi ini anggap saja ini sabetan balungan ya, 1 2 3 4. Jundur, ju, dur, jundur. Nah, ini kan sudah memakan kosokan satu sabetan di belakangnya gotro berikutnya. Nah, biasanya setelah kosok wangsul itu nanti dilanjutkan dengan balung. Nah, balung itu kan tadi ketukannya pas dengan sabetan kan, jundur, jundur. Nah, karena yang satu ini sudah termakan oleh kosok wangsul tadi, jadi yang satu kosokan balung itu di antara sabetan pertama dan kedua, jadinya jundur, 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 jundur. Jadi yang sabetan pertama ini dipercepat. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kosok wangsul ya. Nah, itu digabung dengan balung. Kan biasanya. Nah, itu karena yang ketukan ini tadi sudah termakan, jadi ini dipercepat. Nah, hanya seperti itu. Nah, itu. Jadi kita akan menerapkan ketiga kosokan tadi ya. Diawali dari balung. Kita gunakan balungan ro, ji, ro, lu, ro, ji, ro, nem. Nah, ini gabungan antara kosok balung dan kosok dur. Wangsul. Nah, ini bisa digunakan untuk balungan gantung, misalnya 6 pen atau lulu pen atau berapa. Di nada kecil juga sama. Nah, tapi gantung tidak selalu menggunakan kosok wangsul, bisa juga menggunakan kosokan balung. Nah, itu juga bisa. Yaitu sedikit mengenal tentang tata jari Gundul dan kosokan. Ini hanya sebagian kecil ya, masih banyak lagi. Mungkin di referensi di buku-buku rebahan itu ada lebih banyak. Jadi kita nanti mengenal bahwa Srindul Menyuro itu biasanya menggunakan posisi 1, 2, 3. Posisi 1 jari kita 6 jiro lu, ini bisa kelima. Posisi 2 lumo 6, ini ke siji. Lalu posisi 3 6 jiro lu. Nah, dan kosokan tadi ada kosokan balung, kosokan duduk, kosokan wangsul, itu sebagian yang sering digunakan. Kalau kosokan balung itu seperti balungan, dalam satu gotro itu 4 kali kosokan. Kalau kosokan duduk itu 6 kali, tapi 3 kosokan di depan itu cepat dan kemudian 3 kosokan di belakang itu lambat. Kalau kosok wangsul seperti tadi, berangkatnya 1 ketukan lebih lambat, habisnya juga memakan 1 ketukan di belakangnya. Jadi pen, jundur, ju, pen, dur, jundur, pen. Nah, pen yang terakhir ini sudah gotro berikutnya, 1 pukulan gotro berikutnya. Nah, itu ya. Jadi itu sedikit mengenal tentang tata jari dan. Nah, sekarang dalam balungan seleh kecil ya, seleh kecil ada, kita ambil contoh balungan ro, lu, ro, ji, lu, ro, ji, nem.
Rolu roji itu cengkoknya yang dasar, yang mudah untuk rebab. Melodinya seperti ini. 6 roro ciro cici, ya itu seleh ji. Kemudian seleh 6 bisa dikatakan, banyak yang menyebutkan itu cengkok duduk, bisa dikatakan cengkok duduk. Itu bunyinya seperti ini. Cinem cirolu ciro cinem. Nah itu bisa menggunakan kosokannya juga menggunakan kosokan duduk tadi. Jadi gabungan antara kosokan balung dan kosokan duduk. Nah kita praktekkan ya. Dari saya hiji dulu. Nah ini kita menggunakan posisi 3 ya, 6 jirolu. Saya ulang. Nah ini saya hiji, kemudian saya 6-nya. Nah kalau digabung menjadi bisa cinem cirolu, bisa ronem cirolu, bisa. Jadi itu ya. Kalau seandainya menggunakan balung semua atau ya menggunakan balung semua, apakah bisa? Bisa saja. Kita coba ya. Tadi menggunakan balung semua. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi ini tadi kosakannya 4, yang seleh 6 juga 4, jadi 8. Bisa. Tapi biasanya lebih dipertegas dengan kosakannya juga kosakan duduk, yang menggunakan 6 kosakan tadi. Ya itu ya, sambil belajar tadi kita sudah mengenal cengkok seleh lu, sedang, seleh 6 gede, seleh ji cilik, dan seleh 6 cilik ya. Saya akan beri sedikit contoh lagu rebaban atau cengkok lagu rebaban ya. Tapi ini cengkok hanya sebagai dasar saja. Untuk pengembangannya Anda bisa melihat referensi yang lain, mungkin rebaban dari para pengrawit yang lain, para pemerbab yang lain. Ini yang saya lakukan hanya sedikit contoh simpel mengenal seleh-seleh dalam rebab ya. Diawali dari seleh 6 tadi ya. Seleh 6 tadi yang di awal tadi. Ya, ciro cinem ro cinem. Nah, sekarang seleh siji. Seleh siji bunyinya seperti ini. Atau ya, rolu roro cici roci ya. Nah sekarang seleh loro. Cilulu rolu roro ya. Kalau seleh lu seperti tadi, rolu ciro rolu. Ya itu. Ini seleh lu ya. Kemudian kita mengenal di posisi 2. Ini juga ada seleh lu. Ini menggunakan kosokannya kosokan duduk ya. Sekarang kosokan duduk yang dari 6 kosokan dalam satu gudel. Bunyinya kalau dari lisan seperti ini.
lumo nem nem cinemolu. Nah itu kalau dipraktekkan. Nah ini kalau lugunya seperti ini. Nah untuk lebih luas lagi kan ada namanya untuk vibrasi itu kan tangan kita bisa seperti biola itu. Nah itu seperti ini. Jadi ada getaran vibranya ya. Ada juga yang menggunakan dijawil seperti ini atau diselentik seperti ini. Itu misalnya. Nah ini. Nah itu diselentik. Nah ini. Itu untuk memberi ornamen untuk menghias supaya tidak lugu. Nah, jadi dari yang awalnya balung mirip dengan balungan kita perlu halus lagi diluaskan menjadi sebuah cengkok itu tadi. Nah, cengkok itu juga butuh ornamen-ornamen seperti selentikan atau jawilan atau besutan gitu. Kalau besutan misalnya salehlu ya. Maaf. Ini tadi. Nah, kalau jawilan sentian ya tadi seperti ini. Nah, itu tadi bisa. Nah, itu bisa Anda pelajari mungkin dengan mendengarkan referensi-referensi. Lanjut ya, dalam tadi sudah sampai salehlu, sekarang salah limo. Bunyinya seperti ini, posisinya masih di posisi 2. Ya, lu nem momo. Ya. Selanjutnya salah 6 tadi yang dinamakan duduk tadi, yang terdiri dari 6 kosokan tadi. Ini maaf, ini posisinya berubah menjadi posisi 3 ya. Tadi di posisi 2 juga ada seleh 6, tapi biasanya digunakan untuk nutur 6. Nutur 6 itu kita nuturi atau mendahului atau bisa dikatakan apa ya, mempertegas jika oh ini ke 6, iki nadane neng 6. Nah, misalnya ada balungan mati kutut gelut itu balungannya lulu pen nemo luru. Nah, pada lulu pen itu rebabnya tidak selehlu tapi nutur 6. Nutur 6 seperti ini. Ini posisi 2 ya, ini lu mo 6 ci ya. Nutur 6 seperti ini. Nah, bisa juga dengan kosok wangsul tadi. Nah, itu. Biasanya kosok wangsul itu untuk nutur, untuk gantung itu. Ya, tadi kalau salah 6 duduk seperti tadi. Ya. Atau nah, itu banyak sekali variasinya. Nah, salah cici yang tadi 6 roro siro cici tadi. 6 roro siro cici. Nah, kalau saya ro biasanya itu nutur. Jadi seperti penerapannya seperti lulu pen tadi, nutur 6 tadi. Lumo 6. Nah, itu tadi. Ini juga sama. 6 siro ro. Nah. Cara dulu juga sama. Nah, biasanya saya ro kecil, lu kecil dalam Manyura itu kebanyakan atau hampir semua itu nutur ya. Oke, itu sedikit ya mengenal. Sekarang saya akan mencontohkan ladrang wilujeng. Ladrang wilujeng
pada bagian umpak saja ya. Ro jiro lu ro jiro nem lulu pen pen nemo luro ya. Mo nemo lu ro jiro nem lagi ro jiro lu ro jiro nem. Jadi di situ ada seleh lu seleh nem. Nah balungan yang disebut balungan mati salah satu contohnya menggunakan cengkok kutut gelut, yaitu balungan lulu pen pen nemo lulu. Kenapa disebut balungan atau cengkok mati? Karena pada rangkaian balungan tersebut dalam misalnya kita ketemu dalam rumah nyuro ketemu lulu pen pen nemo lulu, pasti garap rebabnya seperti itu, garap gendernya juga kutut gelut seperti itu. Itu disebut cengkok mati atau balungan mati ya seperti itu, atau lebih tepatnya cengkok mati. Jadi lulunya itu tadi diseleh ke nutur 6 tadi, bukan seleh lu tapi seleh 6 ya. Jadi rebabannya nanti seleh lu seleh 6 lalu kutut gelut, lalu seleh lu lagi seleh 6 lagi, setelah itu seleh lu lagi seleh 6 lagi ya. Sekarang saya contohkan ya irama dadi. Ini cengkok yang sederhana saja ya, yang paling sederhana. Oh maaf, saya lupa menjelaskan kalau sebelum kutut gelut itu biasanya rebabnya meleset ya. Jadi meleset itu balungan sabetan terakhir pada kosokan mundur yang terakhir itu diganti dengan nada plesetan itu tadi. Misalnya harusnya rolu jiro rolulu jiro jinem ro jinem. Nah 6 ini diganti dengan plesetan. Kita mau meleset kemana? Karena ini balungannya lulu pen pen, kita meleset ke telu. Jadinya bukan jiro jinem ro jinem, tapi jiro jinem ro rolu. Nah itu. Kalau melesetnya lu berarti diawali dari satu nada bisa diawali dari satu nada di atasnya. Maksud saya nada di bawahnya saya lu nanti ro lu. Kalau 6 berarti monem itu. Ya, ingat-ingat satu pukulan terakhir godro sebelumnya itu diambil untuk plesetan nada yang akan dilakukan. Jadi seperti ini. Nah itu. Nanti pada saat akan meleset 6 juga sama. Ada yang seperti itu. Ya saya contohkan ya. Balungan monem molu ro jiro 6 tadi seleh lu menggunakan yang nah kemudian seleh 6 cengkoknya menggunakan rambatan dari ini monem ro jinem ro jinem. Jadi seperti ini. Yang nutur 6 lulu pen pen nemo luru, dari seleh lulu tadi kita ke 6 ke loro, rambatannya seperti ini. Nah karena setelah ini balungan lulu pen pen nemo luru mau nemo luru, ini bisa
diplesetkan ke lu bisa habis. Jadinya seperti itu. Jadi saya ulang ya. Jika kita mau ngelik yang Rojiro 6-nya itu, Rojiro 6 pada putra terakhir sebelum gong itu, kita nuturi dulu atau kita memberi tanda bahwa kita sebagai pamurba lagu, oh iki aku arep ngelik. Kita mendahului ke cengkok duduk yang kecil tadi, salah 6 duduk kecil tadi. Jadi setelah rolu jiro rolu lu, biasanya kan kalau tidak ngelik jiro ji 6 ro ji 6. Nah, karena kita ngelik kita plesetkan ke 6 dulu lalu duduk. Jadi rolu jiro rolu mo 6 ji 6 jiro lu jiro ji 6. Jadi seperti itu kalau kita ngajak ngelik pada semua instrumen di belakang kita. Jika tidak ngelik seperti itu, tapi jika ngelik setelah itu balungannya 6 pen itu gantung, balungan gantung bisa. Nah itu bisa. Tapi G mau G6 itu duduk lagi. Nah lu mau 6 G itu menggunakan seleksi yang tadi. Nah itu 6 mau luro. Nah itu kita harus menggunakan rambatan dari sini. Tidak mungkin dari langsung menggunakan itu kan melompat. Nah itu tidak dibenarkan. Jadi kita menggunakan rambatannya seperti ini. 6 ro ro ji ro ji ro ro lu 6 lu ro lu ro ro itu. Karena setelah itu ada balungan 6 itu lagi. Jadi ro-nya tidak disalahkan tapi juga dipelesetkan ke 6. Jadi setelah ya ini sama seperti tadi, gantung 6. Nah, setelah itu duduk lagi jimo jinem. Nah itu jiji luru itu langsung saya laru saja penjiro 6. Nah itu jadi rambatannya habis. Tadi kan ro lu 6 lu ro lu ro ro. Nah ini karena dari 6 yang dekat adalah nada Ji, jadi ji ro lu 6 lu ro lu ro ro lalu saya 6. Ya sekarang saya akan contohkan nada ngilujeng dari mulai buka sampai ngelik ya, sampai sukuk. Buka nanti ada peralihan irama dari irama tanggung atau irama siji ke irama loro atau irama dados. Nah itu jika masih tanggung kita juga balung saja, misalnya
Rojirolu ya Rojirolu, oh iya seperti itu saja. Nah, kita untuk pembelajaran kita jadi irama dadinya di buntut gelut ya. Oke, dari awal ya. Ini cengkok yang paling dasar. Oh iya, senggerengan dulu sebelum buka, biasanya untuk memberi tanda untuk kita mulai sebuah geding agar para pengrawit siap. Kita senggerengan sindrom menyuruh seperti ini. Selehnya nanti telu gede ya. Luro cinemo luro lu. Biasanya terdiri 3 kosokan dari mundur dulu. Nah, ini bukanya diawali dari mundur. Kembali umpak lagi. Majikan lagi. Sero. Salah 6. Ya, itu ya dicontoh. Mungkin ini hanya sebagian kecil dari teknik bermain rebab, sebagian kecil dari cengkok rebab, karena cengkok rebab itu beragam sekali, teknik-teknik juga masih banyak sekali, di buku juga ada banyak sekali, dan biasanya setiap pengrebab itu mempunyai ciri khas yaitu mungkin wiletannya berbeda, tapi dasarnya tetap sama, tapi karena inspirasi atau yang keluar dari rasa tiap orang kan berbeda. Nah, itu akan menimbulkan wiletan yang berbeda, atau ada yang kesannya menjadi rongeh, menjadi pernes, menjadi rebabane kemayu, ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang rebabane medeni serem, ada yang bilang seperti itu kadang menggambarkan
inspirasi dari pengerbab itu sendiri, dan ada juga yang bilang menggambarkan watak dari seseorang yang sedang memainkan rebab itu sendiri. Nah, itu mungkin sedikit pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau mengenal rebab. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan subscribe channel saya agar semakin bisa berkembang. Terima kasih, salam budaya dan sukses.